kita ketahui sampai sekarang terjadi pergolakan yang tidak selesai. Uni Emirat Arab dengan ideologinya, Arab Saudi dengan ideologinya, Palestina, Lebanon, Yordania, Oman, damai sebagai satu suku, satu bahasa. Tidak ada pernah ada rasa damai, rasa aman yang sangat menyolok perbedaan sejahteraannya dan pas sehingga akan tercipta kondisi yang damai. Tentunya untuk masjid. Coba ditanya, masjid itu buatan siapa? Buatan negara. Tidak ada partisipasi masyarakat. Negara yang menentukan menjadi seorang wakil, negara yang menentukan menjadi seorang imam. Perang Yaman sebenarnya itu bersumber dari informasi-informasi yang dibunyikan secara terus-menerus. Dan yang menjadi celakanya adalah pada saat informasi itu dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu dengan tujuan-tujuan tertentu. Dan informasi yang disebarkan itu rata-rata sebagian besar adalah informasi-informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, diagram terbentuk seperti ini, itulah yang menjadi ancaman proses penyelenggaraan pemilu 2024 sebagai sarana integrasi bangsa. Faktor yang paling mendasar kenapa hal tersebut bisa terjadi adalah yang pertama karena lemahnya literasi digital masyarakat Indonesia. Hampir dipastikan semua masyarakat Indonesia mempunyai handphone, mempunyai smartphone. Dan sayangnya itu tidak dibarengi dengan pengetahuan penggunaan yang baik, terutama terkait literasi digital. Rendahnya literasi digital masyarakat Indonesia menjadi pemicu masif hoax beredar di masyarakat. Berdasarkan survei Global World Digital Competitiveness Index yang dirilis oleh Institute Management Development atau IMD, peringkat literasi digital Indonesia itu berada di urutan ke-56 dari 63 negara. Artinya hanya ada 7 negara saja di bawahnya. Artinya itu termasuk sangat mengkhawatirkan. Inilah adalah yang tidak bisa istilahnya kita memanipulir, terbentuknya EPK Sumatera Selatan kemudian ditandatangani oleh Bapak Gubernur Sumatera Selatan pada waktu itu Alex Nurdin. Jadi saya benar semua. Demikian, terima kasih. Tidak berlain story mengenai kegiatan kita ini sudah selesai. September cuma harus kita laksanakan rapat koordinasi forum ini Islam dan tiga sesusun kita 23 ini melaksanakan hari ini tanggal 25 Juli 2023. Tadi dihiburkan dengan kita dengan kapan kesempatan Robin Kesehatan melalui jadi menetapkan dia mencoba menyesuaikan dengan lebih subuh presentasi paparan materi ada tiga narasumber pertama narasumbernya kapan kesempatan. Yang kedua itu narasumbernya Sultan Kandanau Badruddin, Ketua FPK Provinsi Selatan, dan ketiga Pak Hebriadi, narasumber ketiga Hebriadi, anggota Komisioner KPU Divisi Industri dan Sumber Daya Manusia. Karena tema rakor hari ini tentang apa namanya? Peran forum peran kita ya dalam menjaga kerukunan itu untuk mensukseskan pemilu serentak tahun 2024. Jadi nata-nata awal gitu Pak, jadi perkembangan sebetulnya forum kebangsaan itu tahun 2000 ini Desember 2022 sudah menyampaikan pernyataan sikap
di Hotel Windang, ya Hotel Windang, terkait dengan pernyataan sikap mendiktin pemilu terhadap tahun 2024. Nah,